Mungkin sedikit introduction, perkenalan Pak Pendeta Jimmy Pardede adalah Gembala Sidang dari GRI Bandung dan juga dosen dari STTRI. Ya, hari ini kita mau membahas satu tema nih Pak Jimmy, yaitu apakah teologi itu bagi semua orang gitu. Nah, mungkin Pak Jimmy juga narasumber orang yang tepat untuk bahas ini ya, soalnya PA-nya GRI Bandung kan terkenal itu di YouTube, Pak. Tapi lagi nggak bahas tentang ini sih. Jadi. Iya, Pak. Mungkin kita start dengan question ini ya. Kita sering dengar nih satu quote kan, every Christian is a theologian gitu ya. Tapi apakah sungguh-sungguh gitu ya teologi itu untuk semua orang, Pak Jimmy? Iya. Tadi quote penting sih, benar. Maksudnya itu memang benar, semua orang Kristen itu adalah teolog. Yang perlu dipertanyakan adalah dia teolog benar atau salah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah teologi untuk semua orang, iya. Karena kalau enggak, orang akan punya kecenderungan salah dalam teologi. Bukan masalah ada teologi atau enggak gitu. Jadi ya memang sangat benar untuk mengatakan teologi bagi semua orang. Iya. Kalau begitu ya Pak Jimmy, bagaimana sebuah gereja lokal bisa mendorong jemaat untuk ikut PA, untuk mendampingi teologi dan ya untuk menjadi seorang teolog yang lebih baik gitu ya? Ya, zaman kita sekarang agak sulit ya, nggak seperti dulu kalau di abad pertengahan awal misalnya. Orang tuh udah otomatis mikir kalau mau belajar ya ke gereja. Jadi gereja tuh tempat di mana mereka bisa tahu dan mereka ingin tahu. Sehingga mereka akan datang. Akhirnya kan dibuka Cathedral School, lama-lama jadi universitas. Jadi universitas itu dimulai karena orang tahu di gereja saya dapat teologi, di gereja saya dapat pengetahuan dan mereka cari. Nah zaman sekarang enggak ya, gereja kayaknya bukan lagi tempat orang cari. Kalau mau pengetahuan, les, kursus, atau apa. Nah ini mungkin yang harus kita kembalikan gitu, bahwa gereja menawarkan banyak sekali pengertian teologi yang kita perlu belajar untuk nanti kita terapkan di dalam hidup. Jadi cara dorongnya adalah ya salah satunya menurut saya, ya kembalikan ke itu bahwa gereja adalah tempat pusat studi loh. Pusat studi tentang teologi, tentang Alkitab, tentang iman, tentang hidup. Dan meskipun sulit ya ini yang harus dicoba lakukan. Cuma tentu gereja mesti siapkan bahannya dong, kelasnya dan lain-lain. Kalau sudah gembar-gembor gereja tempat belajar, orang datang mau belajar apa? Oh sorry lagi nggak buka, itu kan aneh. Jadi kalau gereja persiapkan PA yang baik misalnya, atau kelas-kelas studi yang baik, lalu undang orang, itu baik sekali. Oke, mungkin bagaimana gitu ya, kan ada di dalam sebuah jemaat kan ada ngomong tentang usia aja kan ada berbeda-beda tuh Pak Jimmy. Ada yang dari sekolah minggu, ada yang habis gitu remaja, pemuda, ada pembagian yang berbeda-beda lah. Tapi ada yang umum, ada yang lansia juga. Mungkin bagaimana ya gereja bisa menyesuaikan porsi masing-masing untuk setiap kalangan ini, Pak Jimmy? Ada teologi yang age sensitif, ada yang enggak. Misalnya mengenal Tuhan itu Tritunggal, ini enggak peduli usia berapa. Bahkan dari anak kecil. Mengerti bagaimana menafsirkan Alkitab, ini nggak peduli usia berapa, nggak peduli laki-laki perempuan gitu. Dan mostly boleh bahasa Inggris nggak boleh. Kebanyakan teologi itu tidak age sensitif, nggak sensitif terhadap umur. Jadi tema-tema ini harusnya dibagikan ke semua gitu. Cuma mungkin cara itu kan yang jadi problem. Gimana cara menyampaikan? Jadi saya sih kurang setuju kalau orang bilang untuk yang lebih dewasa kasih bahan yang sulit, yang anak-anak kasih bahan yang mudah. Nggak ada bahan sulit, bahan mudah. Yang ada adalah bahan yang nyambung gitu. Nah, jadi untuk bikin nyambung ya bisa dua sih ya. Yang pertama adalah orang mau belajar di kelas, ini usia berapapun, mungkin usia remaja ke atas kali ya, anak kecil agak susah. Usia berapapun mau ikut silakan. Atau yang kedua adalah adanya kelompok diskusi. Karena kadang-kadang kelompok diskusi kan nggak jalan. Misalnya di dalam gereja seringkali orang kaitkan kelompok itu cuma dengan senang-senang atau jalan-jalan, ya nggak apa-apa juga. Cuma boleh nggak ya kaitkan kelompok dengan saling belajar? Karena itu juga penting. Untuk tema yang penting ini disampaikan dengan bahasa yang nyambung gitu sih. Oke. Dan gini Pak Jimmy ya, jadi kan dari tadi kita bahas apa itu teologi. Nah ada satu kata lagi itu kan yang sering kita pakai itu juga doktrin kan ya. Teologi dan doktrin ini sama atau berbeda gitu Pak Jimmy? Di zaman kita doktrin ada sense negatif karena doktrin itu seolah-olah kamu nggak perlu tahu kenapa, pokoknya percaya gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan gitu. Jadi dogma atau doktrin itu udah bad name gitu ya, negatif sekali, apalagi orang sekuler. Ada doktrin Kristus, saya nggak mau dengar. Loh, kenapa nggak mau dengar? Ini kan pemaksaan, pokoknya Kristus itu Tuhan, dia itu manusia, nggak ada argumen, pokoknya percaya. Nah itu terjadi karena gereja, saya nggak tahu gereja seperti apa aja yang melakukan, cuma banyak gereja melakukan itu, pemaksaan bahwa ini doktrin yang benar. Nggak memberikan argumen, nggak memberikan waktu yang panjang untuk menjelaskan, nggak kasih kesabaran dan kelas atau khotbah atau apapun untuk memberitahu bahwa inilah ajaran yang benar. Nah tapi arti doktrin sebenarnya adalah teachings, pengajaran. Jadi pengajaran itu pastinya harus diberikan dengan argumen, dengan kesabaran, dan itu doktrin.
Nah sayangnya orang salah ngerti kan, doktrin itu dipaksakan, dicekoki gitu biasanya. Padahal harusnya doktrin itu diajarkan dengan sabar gitu sampai orang ngerti. Kalau begitu Pak Jimmy, kan gereja sebagai tempat untuk belajar teologi, untuk belajar doktrin. Bagaimana gereja juga bisa, tapi kan di luar gereja mereka juga misalnya baca buku sendiri, self learning. Bagaimana gereja bisa mengantisipasi agar seorang jemaat gitu ya, kan banyak sekali luas doktrin, kan begitu luas, teologi begitu luas, tidak jatuh ke dalam teologi atau doktrin yang salah atau yang sesat gitu Pak Jimmy. Saya pernah tanya Pendeta Yadi pertanyaan ini dan Pendeta Yadi jawab by the grace of God. Saya lihatnya gini ya, ketakutan belajar itu lebih bahaya daripada salah belajar. Saya nggak bilang boleh belajar doktrin, cuma gini, kalau kita belajar satu lalu kita sempit di situ ya kita mungkin akan tersesat loh. Cuma kalau kita mau belajar terus, mau lihat misalnya, kamu belajar apa? Saya belajar teologi A. Sudah cukup di situ? Enggak, saya mau eksplorasi lagi ke yang lain. Nah itu yang bagus. Jadi kita belajar explore, tetapi jangan sampai ya liar gitu. Waktu kita explore, kita akan lihat ada yang ketat, ada yang enggak. Ada yang bukan ketat ya, apa sound itu apa ya? Stabil, ada yang enggak. Nah di dalam Alkitab, Paulus sering memakai sound doctrine, ajaran yang stabil. Nah ini yang akan kita dapat kalau kita mau belajar. Orang biasanya tersesat karena belajarnya separuh. Misalnya, kamu ikut gereja mana? Misalnya contoh ya, gereja ini, disensor nanti ini. Gereja ini, itu kan gereja sesat. Oh, saya nggak rasa sesat. Kenapa? Karena dia berhenti belajar di situ. Saya udah dapat dari pendetaku bahwa gereja ini mengajarkan begini dan saya cocok. Tapi dia nggak explore. Nah, kalau dia explore, dia akan lihat ajaran sebelumnya ternyata nggak sound, nggak ketat, nggak stabil, gampang goyah. Nah, itu sebabnya kalau dia belajar lagi, nanti lama-lama dia akan temukan kerangka yang benar gitu. Jadi ya bagi saya sih eksplorasi itu caranya untuk kita nggak terpapar ke doktrin yang salah dan berhenti di situ. Tapi tentu dengan tadi itu Pak Jimmy ya, by the grace of God kita berdoa bagi jemaat ya biar nggak. Ya itu satu, tapi yang kedua mungkin saya lupa bilang, tapi penting, ini kayaknya kayak iklan. Jadi, bahwa gereja yang benar itu bisa ditelusuri kok. Maksudnya gereja yang benar yang bikin kita tahu kita nggak salah di situ adalah gereja itu ada tradisi doktrinnya. Misalnya gereja reform, ini contoh ya, anggaplah ada namanya gereja reform Injil Indonesia misalnya gitu ya. Nah, kenapa gereja ini bisa dipercaya? Salah satunya adalah karena ya kita bisa telusuri dari sejarah kok, gereja ini percaya apa, ada dokumennya. Kemudian ini benar atau enggak juga bisa ya silakan baca, silakan selidiki. Nah, saya pikir itu aman. Nah, kalau kita ada di gereja yang nggak jelas, ini tradisi dari mana nggak tahu, awalnya dari mana nggak tahu, itu bahaya sih ya. Mungkin ini nggak janjian sama Pak Jimmy, tapi nanti PA kita ada satu tema tentang sound doctrine juga ini Pak Jimmy. Jadi ada janjian dikit lah. Terakhir nih Pak Jimmy, mungkin ada dari Pak Jimmy gitu ya. Sebagai, ya kita tahu sejarah reformasi kan ratusan tahun seperti yang Pak Jimmy baru ngomong, bukan sesuatu hal yang baru gitu. Bagi seorang yang mungkin baru mulai mau mendalami teologi ataupun bagi orang yang sudah lama mendalami teologi, mungkin apa ya satu buku rekomendasi dari Pak Jimmy, karena begitu banyak buku kan ya di sejarah reformasi kan. Dari Pak Jimmy mungkin satu atau dua buku yang bagi Pak Jimmy recommended deh bagi Pak Jimmy, itu ada satu dua title buku nggak Pak Jimmy untuk bagi orang yang mau belajar tentang teologi reform gitu. Ada 66 title sih. Oh, Kejadian Alkitab ya. Oke lah, maksudnya selain Alkitab, okay. Pak Jimmy. Saya lihat sih orang bisa tertarik ke beberapa bidang yang penting, misalnya dia banyak bersentuhan dengan orang bukan Kristen, lalu ingin tahu gimana sih saya bisa pertahankan iman atau menginjili, atau ada yang tertarik gimana sih bisa ngerti Alkitab, atau ada yang mau ngerti sebenarnya doktrin Kristen itu intinya apa. Nah ini tiga hal yang beda buku sih. Jadi kita bisa baca misalnya untuk yang pertama ya buku-buku apologetik mungkin ya, atau buku-buku tentang mengapa kekristenan itu benar. Misalnya ada buku dari Tim Keller, misalnya Reason for God. Itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang tepat ya, rasio bagi Allah. Bukan, maksudnya alasan kenapa kita percaya Allah itu Reason for God. Itu kayaknya bagus. Lalu yang kedua misalnya mau belajar tentang buku sistematika, kayaknya Bavinck itu salah satu yang terbaik, Herman Bavinck. Dan buku Herman Bavinck juga sudah diterjemahkan, tanpa bermaksud mengiklankan, tapi ada di toko buku Momentum. Boleh Pak. Lalu yang ketiga, kalau kita tertarik mendalami cara menafsir Alkitab, bisa baca latar belakang sejarah Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Dan pastikan pastikan kita ngerti level-level, ada pengantar, ada advance, karena itu penting ya. Jadi kalau mau mulai ya cari yang pengantar gitu. Cuma 3 bidang ini sih bisa kita coba dalami. Baik. Terima kasih untuk waktunya
Pendeta Jimmy Pardede. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Pak Jimmy juga. Terima kasih, Tuhan berkati.